Matur suwun. Sebelumnya afwan ya, ini sifatnya saya hanya menggantikan beliau ini karena dadakan sifatnya. Mohon bantuan dari admin ya untuk merubah judulnya. Tolong dirubah muhasabah jelang Ramadan ya. Judulnya bisa dirubah untuk judul channelnya. Karena masih Manhajus Sholihin ya, Manhajus Sholihin Ustaz Khalid Samhudi. Hafizahullah Ta'ala, barangkali beliau sedang berhalangan karena kita konfirmasi tidak ada jawaban. Kita doakan bersama ya, semoga Allah mudahkan semua urusan beliau insyaallah. Ya, untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai saja kajian kita sore hari ini, muhasabah jelang Ramadan. Mungkin Ufti Arini atau yang lainnya bisa bantu untuk merubah judul channelnya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Masyarul muslimin wal muslimat, jamaah tunanetra Indonesia mengaji yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah tabaraka wa taala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan limpahan karunia-Nya yang tak terhingga, nikmat-nikmat-Nya yang tak terhingga, baik nikmat Islam, nikmat iman, nikmat afiyah atau nikmat keselamatan. Dan yang terlebih penting, yang jauh lebih penting melebihi nikmat apapun di muka bumi ini adalah nikmat hidayah di atas Al-Qur'an wa sunnah ala fahmi salafus saleh insyaallah ta'ala. Dan kita selalu bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah yang lain yang kita tidak akan pernah bisa merinci karena begitu banyaknya nikmat Allah yang telah Allah curahkan kepada kita. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Ibrahim, wa in ta'uddu ni'matallaha la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Jika sekiranya engkau menghitung nikmat-nikmat Allah, maka sungguh engkau tidak akan pernah bisa menghitungnya. Karena sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangatlah kufur. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Orang-orang yang tidak bersyukur dikatakan orang yang zalim dan orang yang kufur. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita senantiasa ditambah, yaitu dengan senantiasa bersyukur kepadanya, sebagaimana janjinya, la in syakartum la azidanakum, barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambah nikmatnya. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan sebaliknya, orang-orang yang kufur kepada Allah, maka azab Allah sangatlah pedih. Ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum. Salawat serta salam marilah senantiasa tercurah limpahkan kepada uswah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam,
beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan orang-orang yang berusaha mengikuti jejak langkah beliau alaihi salatu wassalam. Dan kita berharap kepada Allah Ta'ala termasuk di antara barisan mereka, orang-orang yang setia mengikuti jejak Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dan kita berharap pula menjadi hamba-hamba Allah yang kelak mendapatkan syafaat di yaumul akhir. Amin Allahumma amin. Ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum. Sebagaimana yang saya sampaikan di muka tadi, ya, bahwa kajian sore hari ini seharusnya disampaikan oleh beliau Al-Ustaz Khalid Samhudi hafizahullah taala, akan tetapi sepertinya beliau sedang berhalangan, maka tidaklah pantas kajian itu berhenti, dakwah itu berhenti ketika guru kita sedang udzur. Akan tetapi siapapun yang siap menggantikan beliau maka harus menggantikan beliau tentunya ya insyaallah. Dan pada kesempatan kali ini insyaallah saya bukan menggantikan ya, akan tetapi mengisi kekosongan karena ilmu saya kalau dibandingkan dengan ilmu beliau tidak ada sekuku irengnya, sekuku hitamnya ibaratnya. Akan tetapi hanya untuk memanfaatkan waktu dan semoga bisa memberikan faidah pada para jamaah semuanya. Judul yang kita akan bahas adalah muhasabah jelang Ramadan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih insyaallah ya, masih katakan insyaallah akan bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang dinanti-nanti oleh kaum muslimin. Insyaallah ini. Karena masih belum ketemu ya. Kalau hasil sidang isbatnya nanti menetapkan besok puasa, jadi masih beberapa jam lagi kita masuk bulan Ramadan. Kalau misalnya sidang isbatnya menetapkan besok Ahad, berarti masih ada 1 hari lagi kita di bulan Sya'ban. Kita masih ketemu bulan Ramadannya masih 1 hari lagi. Jadi insya Allah kita masih insya Allah. Masih insya Allah kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Kita bersyukur. Dan alangkah indahnya dan alangkah besar syukur kita jika kita disampaikan oleh Allah di bulan Ramadan yang akan segera datang ini. Ya, kita hendaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala jika seandainya kita memang dipertemukan dengan bulan Ramadan yang hanya tinggal beberapa saat lagi, beberapa jenak lagi. Nah, inilah yang akan kita bahas, muhasabah jelang Ramadan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa betapa banyak orang-orang di sekitar kita yang tahun lalu bersama-sama dengan kita berpuasa bersama, buka puasa bersama, sahur bersama, sholat tarawih bersama, akan tetapi tahun ini sudah tidak lagi membersamai kita. Coba renungkan, ya, mungkin orang-orang di sekitar kita ada yang tahun lalu masih berpuasa, masih bersama dengan kita, masih membersamai kita. Mungkin saudara kita, kerabat kita, bahkan keluarga inti kita mungkin yang tahun lalu masih bersama-sama bareng-bareng dengan kita puasa, tapi tahun ini sudah tidak bisa berpuasa lagi. Kenapa? Karena beliau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak, ya, apalagi di masa pandemi ini, kematian begitu tiba-tiba dan di mana-mana. Ya. Meskipun kematian itu tidak harus pandemi ya, kapan saja kematian itu pasti ada. Akan tetapi, poin yang harus kita renungkan adalah kita bersyukur karena kita masih diberikan kehidupan oleh Allah hingga detik ini. Ya, kita bersyukur. Karena saudara-saudara kita yang saya sebutkan tadi yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang sudah tidak bisa lagi beramal. Sedangkan kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk beramal. Maka ini harus kita syukuri. Dengan cara bagaimana kita mensyukurinya? Yaitu dengan berazam, bertekad kuat untuk menjadikan Ramadan tahun ini yang akan kita hadapi ini menjadi Ramadan yang terbaik dalam hidup kita.
menjadi Ramadan yang terbaik daripada Ramadan-Ramadan yang pernah kita jalani sebelumnya. Kita berazam. Karena apa? Boleh jadi Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir kita. Siapa yang tahu? Karena hidup orang tidak ada yang bisa menjamin sampai kapan dia hidup. Lihat saudara-saudara kita yang saya sebutkan tadi. Apakah menyangka mereka tahun lalu yang ikut berpuasa dengan kita, yang saat ini sudah meninggal dipanggil oleh Allah, menyangka bahwa tidak akan bertemu lagi dengan Ramadan tahun ini? Apakah mereka mengira seperti itu? Apakah mereka menyangka seperti itu? Lah, sungguh mereka yang saat ini yang tinggal batu-batu nisan, yang sudah terbaring di bawah tanah, ya, yang jasadnya rusak dimakan oleh tanah. Tahun lalu ketika berpuasa dengan kita, bareng-bareng dengan kita, tidak pernah sedikit pun terbersit dalam angan-angan mereka bahwa mereka tidak akan bertemu dengan Ramadan tahun ini. Maka kita-kita yang hidup ini hendaklah muhasabah, ya, renungilah, ya, karena boleh jadi Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir kita. Boleh jadi seperti itu. Maka manfaatkanlah, berazamlah, bertekadlah, persiapkan lahir dan batin kita untuk menjadikan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik kita. Jadikanlah bulan puasa tahun ini menjadi bulan puasa terbaik yang pernah kita jalani sebelum-sebelumnya. Karena sekali lagi saya sampaikan, boleh jadi siapa yang menyangka, siapa yang tahu kalau ternyata Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita. Kita nggak pernah tahu. Kaum muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana saudara-saudara kita tadi, ya, yang saat ini sudah meninggal dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah mengira kalau dia tidak akan bertemu dengan Ramadan tahun ini. Alangkah beruntunglah mereka yang Ramadan tahun lalu menjadikan Ramadannya menjadi Ramadan terbaik. Mengisinya dengan amal-amal kebaikan, dengan ibadah-ibadah mulia. Semua tuntunan-tuntunan Rasulullah yang dianjurkan untuk dilakukan di bulan Ramadan, dia kerjakan. Beruntunglah mereka. Saat ini mereka sedang menikmati hasilnya. Akan tetapi alangkah ruginya mereka, saudara-saudara kita yang saat ini sudah terbaring di bawah tanah, yang jasadnya sudah rusak dimakan tanah, yang tahun Ramadan tahun lalu tidak memanfaatkan Ramadannya dengan baik, tidak berpuasa dengan baik, menyia-nyiakan waktu. Saat ini pun mereka sudah merasakan hasilnya juga. Naudzubillah min dzalik. Ini yang perlu kita renungkan dan kita muhasabahkan. Jangan sampai Ramadan tahun ini kita sia-siakan. Karena kita nggak pernah tahu apakah kita akan disampaikan oleh Allah dengan Ramadan tahun depan. Ya, kita nggak pernah tahu. Maka inilah hikmah. Kenapa Allah merahasiakan ajal makhluknya? Agar manusia itu selalu dalam kebaikan. Dengan Allah merahasiakan ajal, manusia itu akan selalu waspada, akan selalu bersiap menghadapi ajal. Ini hikmahnya. Bahkan Rasulullah SAW sendiri pun tidak tahu kapan ajal beliau datang sebelum beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum dekat harinya. Karena beliau seorang nabi, menjelang ajal beliau sudah tahu karena diberitahu. Karena keistimewaan nabi itu ketika akan meninggal didatangi oleh malaikatul maut, ditawarkan, apakah engkau mau kupanggil kehadirat Allah saat ini ataukah nanti? Itu keistimewaan Nabi. Didatangin terlebih dahulu oleh malaikatul maut. Ya. Akan tetapi manusia selain Nabi Muhammad SAW, sesoleh apapun, bahkan sahabat Rasulullah sendiri pun, tidak ada yang tahu ajal dan tidak ada tawar-menawar tentang ajal ini. Ini hikmahnya. Kenapa Allah merahasiakan kematian? Kenapa Allah merahasiakan kematian? Karena agar manusia selalu bersiap. Alangkah ruginya mereka yang tidak pernah bersiap. Menyia-nyiakan waktunya begitu saja seolah-olah dia akan hidup selamanya. Karena mudah sekali jika Allah mematikan seseorang. Mudah sekali. Baru saja di tempat saya, kurang lebih
tadi sekitar 2:30 ada gempa ya di Sukabumi. Nggak tahu, saya belum ngecek berita ya pusatnya di mana, tapi di tempat saya di Sukabumi ini getarannya kerasa cukup kencang sekali, cuman beberapa detik ya. Ini Masya Allah, orang-orang di sekitar sini sudah panik luar biasa. Mudah sekali Allah jika ingin membinasakan manusia ini. Kalau Allah sudah murka, tinggal Allah hempaskan bumi ini, sudah beres semuanya. Maka kita haruslah bersiap, wahai para jamaah. Tidak usah seperti itu. Ketika Allah menghendaki seseorang akan meninggal, tinggal Allah hentikan jantungnya. Sudah, selesai semuanya. Semua cita-cita indah dia, semua harapan-harapan indah dia, lenyap seketika dengan Allah cabut nyawanya. Maka janganlah sombong jadi manusia, janganlah melalaikan, menyia-nyiakan waktu. Karena berapa kali saja Allah itu mewanti-wanti soal waktu ini. Rasulullah banyak hadis mewasiatkan tentang manfaat waktu, memanfaatkan waktu. Terutama di bulan Ramadan ini, mari kita sama-sama berazam, bertekad kuat, bertekad bulat untuk menjadikan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan istimewa kita. Ya. Jika terbersit rasa ingin menyia-nyiakan waktu, maka tadi ingat kerabat kita yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawan kita, tetangga-tetangga kita, kenalan-kenalan kita yang sudah Allah panggil, ya, agar kita tidak jadi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala atau akan menyia-nyiakan Ramadan ini. Ya, karena sebagian kaum muslimin ini ya bisa dikatakan persentasenya cukup banyak. Ramadan dan tidak Ramadan itu sama saja, bedanya hanya tidak makan siang aja. Gitu. Tetap aja dia ghibah, tetap aja dia buang-buang waktu. Padahal di bulan Ramadan ini Masya Allah banyak hadis yang mengatakan. Di antaranya adalah hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, kitab Siyam. Ya. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang bersaum, bersiam di bulan Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan dalam hadis yang lain dengan lafaz yang hampir sama, Rasulullah juga bersabda, masih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Siyam, man qama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang qiyamul lail, salat ya, di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Masih banyak amalan-amalan yang lain. Ya. Seperti halnya membaca Al-Quran, Allah lipat gandakan pahalanya tak terhingga. Ya, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Ya, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, yang Allah balas setiap hurufnya itu 10 kebaikan. Dan boleh jadi di bulan Ramadan ini dilipat gandakan tak terhingga. Dan dalam riwayat Imam Bukhari juga dalam kitab Siyam juga, puasa Ramadan sendiri pahalanya Allah sendiri yang kasih. Hitungannya Allah sendiri yang kasih. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam sebuah hadis qudsi ya, bahwa puasa itu untukku. Maksudnya adalah puasa itu Allah sendiri yang membalas. Ya. Dan banyak sekali keutamaan-keutamaan. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan dan puasa-puasa sunnah yang lain, maka dia akan disediakan pintu khusus nanti di akhirat, yaitu pintu royan. Ya, dan bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada kasturi. Ini semua riwayat-riwayat ini sahih, ada di Sahih Bukhari di dalam kitab Siyam. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan. Di antaranya adalah orang yang berpuasa 1 hari saja, ini akan dijauhkan oleh Allah dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan.
akan dijauhkan dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Dan puasa adalah perisai, dinding antara dirinya dan api neraka. Dan banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan tentang keutamaan puasa, terutama puasa Ramadan. Maka berazamlah, bertekadlah bahwa Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik kita. Ya, kita evaluasi Ramadan-Ramadan yang telah lalu, ya, kekurangan-kekurangan kita apa saja, kita evaluasi. Jangan sampai kita ulangi kekurangan-kekurangan tersebut, kelalaian-kelalaian tersebut di Ramadan ini. Ya. Karena itu tadi boleh jadi, sekali lagi saya sampaikan, Ramadan ini merupakan Ramadan terakhir kita. Kita nggak pernah tahu. Ya. Jangan sampai kita menyesal tatkala Allah panggil sehingga kita tidak lagi bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang. Naudzubillah teman. Kalaupun kita masih diberikan usia panjang oleh Allah SWT, masih bertemu dengan Ramadan tahun depan, masih bertemu lagi dengan Ramadan berikutnya, lakukan hal yang sama ketika menjelang Ramadan. Berazamlah bahwa bulan Ramadan yang akan kita hadapi saat ini adalah Ramadan terbaik kita. Terus seperti itu. Dulang pahala sebanyak-banyaknya. Karena sungguhnya kehidupan kita yang sungguhnya adalah di akhirat, bukan di dunia ini. Jangan seperti orang kafir yang Allah katakan dalam Quran surat Al-A'la, bal tu'thirunal hayatad dunya, mereka mengira bahwa kehidupan dunia itu yang kehidupan yang sungguhnya, kehidupan yang mengekalkan. Ya. Wal akhiratu khairu abqa, padahal kehidupan akhirat itu yang lebih baik dan lebih kekal. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, mungkin tidak panjang lebar yang kita sampaikan terkait dengan hal-hal yang harus kita siapkan di bulan Ramadan besok. Ya, tentunya ada beberapa poin yang sudah disampaikan oleh banyak ustadz, diantaranya adalah tekad yang kuat, tadi saya sampaikan, menjadikan Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik kita, karena boleh jadi Ramadan ini adalah Ramadan terakhir, kita nggak pernah tahu. Yang kedua, siapkan ilmu tentang bulan Ramadan dengan sungguh-sungguh, ya, agar kita amal perbuatan kita bisa sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ya, itu tentunya. Dan yang ketiga adalah mengamalkan ilmu itu dengan memaksimalkan ibadah-ibadah mulia yang kita tahu di bulan Ramadan yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Kalau tahun lalu belum khatam, usahakan tahun ini khatam Quran. Kalau tahun lalu sudah bisa khatam 1 kali, coba khatam 2 kali dan seterusnya. Ya, sholat tarawihnya jangan sampai bolong, karena ada hadis yang mengatakan bahwa barang siapa yang sholat tarawih bersama imam hingga selesai, ya, ini yang perlu disampaikan, maka ia sama halnya ia sholat semalam suntuk. Karena yang terjadi di masyarakat kita karena fanatis, karena kekurangnya ilmu. Nah, imam tarawih saya 23 Ustaz. Saya kan biasa pakai 11. Jadi saya ikut 8, yang 3 witir di rumah. Berarti ente nggak dapat keutamaan sholat semalam suntuk. Padahal sholat tarawih 23 rakaat pun juga tidak bid'ah. Karena zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, beliau melaksanakan sholat tarawih 23 rakaat dan Umar tidak mungkin berbuat bid'ah. Dan di zaman Umar masih banyak sahabat yang hidup dan tidak mengingkari hal itu dan bermakmum bersama imam, bersama Umar bin Khattab pada saat itu. 23 rakaat. Bahkan lebih dari 23 rakaat pun plus witir, ya. Itu pun juga tidak bid'ah karena Rasulullah tidak membatasi. Ya. Kalau kita yakin 11 rakaat, kalau kita jadi imam, kita 11 rakaat. Tapi kalau kita terpaksa berimam dengan orang lain, ya kita ikut imam. Imamnya mau 23, mau 33, mau 43, mau 101 plus witir, 103 plus witir, fadol. Karena nggak ada batasan dalam syariat. Kalau ingin dapat keutamaan sholat semalam suntuk, maka ikutlah imam. Ya, ini kadang salah karena mereka, saya kan 11, karena wajib saya 23, ya udah saya ikut 8, nanti mundur
witir sendiri. Ya, silahkan, seperti itu juga sah saja sholatnya, tapi tidak dapat keutamaan karena tidak sholat bersama imam hingga selesai. Nah, ini kadang yang kurang dipahami para jamaah semuanya, dan kita perbaiki amaliyah kita. Beramal itu harus dengan ilmu, dan ilmu kita jangan hanya sempit, tapi harus luas. Kita pahami, kalau begini boleh enggak, kalau begitu boleh enggak. Ya, jangan fanatik juga. Kalau saya sholatnya kalau enggak 4 salam, 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, 3 witir, saya enggak mau sholat tarawih bersama orang itu. Ya, ini fanatik. Padahal 2 salam matna itu justru yang disabdakan Rasulullah SAW. Ya. Ada seperti itu. Kalau enggak ada Bilalnya, enggak mau ikut. Jangan seperti itu. Ilmu itu luas. Pelajari. Ya, ternyata memang dalam agama kita itu banyak keleluasaan. Selama tidak keluar dari tuntunan Rasulullah SAW tentunya ya. Inilah nikmat sunnah. Ya, kita jadi paham karena di dalam ajaran Quran dan sunnah yang murni ini tidak mengajarkan fanatisme kelompok, fanatisme golongan. Ya, yang diikuti adalah Rasulullah SAW, hadis Rasulullah SAW yang sahih, firman Allah Tabaraka wa Ta'ala yang termaktub di dalam kitabnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, karena waktu sudah sore. Mohon maaf atas segala kekurangan. Barangkali ada tanya jawab, saya tutup. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Ya, jazakallah untuk Ustaz Ardiansyah yang menyampaikan sore hari ini mengenai muhasabah ya menjelang bulan Ramadan. Tentunya tema ini sangat menarik dan tentunya kita manfaatkan waktu kita ya di bulan Ramadan untuk aktivitas atau memperbanyak amal ibadah kita, tentunya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Barangkali para jamaah yang ada yang ingin bertanya, tafadhol. Bisa open mic yang ingin bertanya. Tafadhol, silakan. Ya, kalau tidak ada, untuk penutup Ustaz Ardiansyah bisa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, silakan Ummu Rizal ya dari Tuban. Silakan, tafadhol. Iya. Ada yang mau saya tanyakan soal ini apa? Tadi kan soal taraweh yang 20 banyak. Ya, ada yang 20, ada yang ini, ada yang itu ya, seperti itu ya. Kalau misalnya seperti ini, seorang ketinggalan taraweh. Nah, otomatis kan ketinggalan sholat isyaknya. Nah, apa yang harus dilakukan seorang itu? Apakah dia mengikuti taraweh langsung, ataukah harus sholat duluan atau isyak duluan dengan otomatis sendirian karena dia sudah tertinggal sholat tarawihnya tadi ya, nggak tahu karena sesuatu sebab. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ini, jika seseorang itu beribadah puasa kemudian tinggal di lingkungan yang tidak berpuasa, dalam satu keluarga ada yang berpuasa, ada yang tidak, seperti itu. Karena dalam satu keluarga terjadi perbedaan agama. Nah, otomatis begitu kan. Nah, akhirnya dia harus otomatis kan karena hanya berpuasa sendirian dalam satu rumah itu, kadang keluarganya kan juga mengganggu dengan makanan dan lain-lain itu. Nah, kemudian untuk menghindari hal itu kan dia akhirnya pergi dari rumah pada saat berpuasa, maksudnya tidak tinggal di aktivitas di luar, lebih memilih di luar. Nah, seperti itu. Nah, pertanyaannya, apakah seperti itu baik atau ada solusi lain? Nah, itu dua pertanyaan. Jazakallahu khair. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ummu Rizal yang menanyakan tentang dua hal. Yang pertama, kalau orang ketinggalan sholat tarawih di masjid atau sholat tarawih berjamaah dan dia belum sholat isya juga, apa yang harus dia lakukan? Apakah dia sholat isya dulu
terus ikut tarawih, tentunya ya tidak sesuai dengan jumlah rakaat yang ditentukan imam, ataukah dia langsung ikut tarawih? Jawabannya adalah sholat isya dulu, Bu. Jawabannya adalah sholat isya terlebih dahulu. Karena karena secara kaidah usul fikih, ya nanti kita akan belajar usul fikih ya, lama-kelamaan nanti kita akan sampai di pembahasan itu bersama para asatidz kita, bahwa ibadah sunnah itu selamanya tidak akan pernah bisa mengalahkan ibadah wajib. Ya, ibadah sunnah, sekali saya sampaikan, yang sunnah tidak dapat mengalahkan yang wajib. Ini adalah sebuah kaidah. Ya, dahulukan yang wajib terlebih dahulu. Sebesar apapun keutamaan ibadah sunnah itu, tidak akan pernah mengalahkan keutamaan ibadah wajib. Ya. Karena ibadah sunnah itu pada dasarnya adalah pelengkap daripada ibadah wajib. Maka yang harus dia lakukan adalah sholat isya terlebih dahulu. Kemudian setelah sholat isya masih ada waktu, imam belum selesai sholat tarawih, kita ikut. Kita ikut. Terus gimana Ustadz kalau ternyata tidak lengkap, imamnya 11 rakaat plus witir, kita cuma dapat 5 rakaat. Ya tidak apa-apa. Insya Allah sudah dapat keutamaan sholat bersama imam hingga selesai. Karena Nabi sendiri tidak membatasi sholat tarawih itu harus sekian rakaat, nggak ada batasan seperti itu. Hanya secara fi'liyah, ya, hadis secara fi'liyah, secara perbuatan Rasulullah, ya, secara amaliyah Rasulullah itu sholat lail, qiyamul lail itu tidak lebih dari 11 atau 13 rakaat. Dalam riwayat Aisyah itu 13 rakaat. Ya. Secara amaliyah. Tapi secara qauliyah tidak ada batasan dari Rasulullah SAW. Berapa rakaat? Buktinya apa? Ijtihad Umar bin Khattab 23 rakaat tidak diingkari oleh para sahabat. Padahal di zaman Umar bin Khattab masih hidup banyak sahabat Rasulullah. Yang meninggal baru sedikit. Ya. Tapi sahabat semuanya bermakmum kepada Umar bin Khattab. Itu. Jadi berapapun sisa tarawih yang kita dapat, ikut. Ya. Karena nanti kita lanjutkan di rumah. Kita tambah lagi. Ya. Kita tambah lagi. Sebagaimana yang disampaikan oleh guru kita bersama tadi malam, Ustadz Abdul Hasan Ahmad MZ, kita ketika seseorang itu selesai sholat tarawih bersama imam, seandainya pun dia mau nambah rakaat lagi boleh, gitu kan? Seperti itu. Jadi dahulukan yang wajib, karena ibadah sunnah, ibadah wajib itu sampai kapanpun tidak akan pernah dikalahkan oleh ibadah sunnah. Karena setinggi-tingginya, sebesar-besarnya keutamaan ibadah sunnah tidak akan pernah mengalahkan keutamaan ibadah wajib. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah seseorang yang minoritas, ya, tinggal di keluarga yang mayoritas tidak berpuasa, tapi dia berpuasa sendiri. Tentunya dia aktivitas makan seperti biasa dan dia banyak tergoda dan sebagainya, dia pergi dari rumah. Ya, sebetulnya dalam hal ini kasuistik, ya. Kasuistik itu kasus, ya. Karena harus kita lihat manfaat dan madorotnya. Marsyadahnya itu lebih besar nggak daripada manfaatnya kalau orang itu pergi dari rumah itu. Artinya begini, sebetulnya kalau dia puasa dengan imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan, mau ada makanan selezat apapun di depan matanya, di hadapannya, dia tidak akan tergoyahkan. Ya, kalau dia puasanya benar-benar imanan wahtisaban, bukan puasa yang ya sekedar menggugurkan kewajiban. Karena seenak-enaknya makanan itu seperti apa sih? Gitu kan? Selezat-lezatnya makanan itu seperti apa sih? Nah, kita semuanya ya mungkin mayoritas pernah makan gitu kan, makanan tersebut. Gitu. Jadi saya rasa kalau bagi kita orang-orang yang sudah mungkin ibadahnya sudah insya Allah ma'rifatullahnya, ya, ketauhidannya kita sudah kita pertebal setiap saat, setiap hari, makanan itu bukan sebagai halangan, bukan sebagai godaan. Ya, justru godaan terberat itu bukan di makanannya, tapi adalah syahwat. Ya, itu. Karena syahwat itu kadang-kadang yang lebih berat lagi itu. Ya. Tapi kalau memang dia kelemahan dia ini,
ya tidak pernah tahan terhadap makanan, ya kalau memang pergi dari rumah itu jauh lebih baik, ya dia lakukan. Ya kita utamakan haknya Allah daripada haknya manusia. Ya tentunya dalam hal ini saya sampaikan di mula tadi ya, di awal tadi, kasuistik, kita lihat manfaat dan madorotnya. Ya, karena kasus perorangan pasti akan beda-beda. Meskipun mengalami hal yang sama, boleh jadi dia tinggal di mayoritas orang yang tidak berpuasa, tapi toleransi keluarganya tinggi. Jadi dihormati luar biasa. Tapi ada juga yang tinggal di mayoritas orang yang tidak berpuasa, tapi dia diiming-imingi oleh makanan-makanan, tapi dia imannya kuat. Bahkan itu menjadi pahala plus bagi dia. Ya, karena semakin besar godaan, semakin dia tahan, maka semakin besar pula pahalanya. Tapi boleh jadi orangnya lemah. Ya, maka pergi ini yang jalan yang terbaik. Ya, mungkin dengan alasan iktikaf di masjid atau pergi ke kerabat atau yang siapa. Jadi kita kembalikan ke kondisi orang tersebut ya Bu ya. Kondisi masing-masing orang itu karena beda-beda ini kasusnya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu teman itu mu'alaf Tat. Jadi baru mu'alaf, masuk ya. Islam. Iya. Ya, mungkin karena mu'alaf kita maklumi barangkali mungkin akidahnya atau imannya mungkin belum sedalam kita. Ya, kalau memang dirasa pergi atau berpindah tempat itu jauh lebih baik, ya tentunya dia lakukan itu daripada dia di rumah melanggar tidak berpuasa ya kan. Karena puasa Ramadan ini ada sebuah hadis nih saya sampaikan, baru saja saya dapatkan waktu saya membaca kitab 20 Ramadan 24 jam bersama Rasulullah ya, puasa 24 jam bersama Rasulullah yang ditulis oleh Ustaz Abdul Twasikal, dan juga puasa kontemporer yang ditulis oleh Ustaz Abdul Twasikal. Di situ ada hadis dikutip oleh beliau, orang yang tidak berpuasa Ramadan dengan sengaja ya, padahal dia mampu tanpa ada udzur yang syar'i, mau diganti dengan puasa 1 tahun tidak akan pernah mencukupi. Ya, tidak akan bisa membayar karena dia meninggalkannya dengan penuh kesengajaan, dengan tidak ada udzur yang syar'i. Maka daripada dia tidak berpuasa, ya daripada imannya goyang karena mu'alaf ini biasanya terus digoyang imannya sama keluarganya, maka pergi jauh lebih baik. Dan kewajiban kaum muslimin ini memberikan tampungan, ya, memberikan fasilitas harusnya. Ya, ketika dia mengalami kasus seperti itu, mungkin ibu tahu, ya harus kasih fasilitas. Apalagi mungkin ada organisasi muslimin di situ. Kalau tidak memberikan fasilitas, ya nanti berdosa. Kalau seandainya karena dia mau pergi tapi bingung mau pergi kemana, akhirnya tetap tinggal di keluarganya sehingga dia tidak berpuasa, kita ikut dosa. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, demikian Rizal ya yang bertanya. Boleh Barangkali tanya ada satu lagi Tat? Satu lagi. Ya, teman Toli. Ini Tat, ada satu keluarga, kebetulan kan masih kerabat gitu ya. Satu keluarga itu muslim semua ya, agamanya Islam gitu. Cuman sepanjang tahun itu nggak pernah berpuasa. Jadi ada saja alasannya, waktu muda ya karena dia sibuk bekerja, panas dan lain-lain seperti itulah. Kebetulan kan dia aparatur negara. Nah, begitu tua nggak kuat alasannya, sampai meninggal dua-duanya kan, yang tua-tua itu meninggal. Kemudian bawah-bawahnya ini anak keturunannya juga tidak berpuasa. Lalu karena masih kerabat itu bagaimana ya cara menasihatinya itu? Kita sudah pernah mengatakan kok nggak berpuasa gitu. Nah, alasannya begini, nggak kuat dek. Nah, seperti itu. Dan gitu, nggak kuat dek. Nah, gitu. Terus yang muda-muda kan seusia itu, yang maksudnya ya seusia kakak-kakak kita gitu kan, berarti kan masih muda itu, yang selama kita kenal juga nggak berpuasa. Nah, kalau kita ngomong kenapa nggak berpuasa? Kalau dipakai puasa perutku sakit. Nah, seperti itu selalu. Nah, bagaimana itu cara menasihatinya? Ya. Rasulullah SAW bersabda, balighu anni walau ayah. Ya, kewajiban kita itu hanya menyampaikan, meskipun hanya satu ayat yang kita pahami, yang kita pelajari, gitu kan.
Nasihat kita itu hanya kewajiban kita hanya menyeru dan memberikan nasihat, karena la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama Islam. Karena begini ya, apalagi tadi disampaikan aparatur sipil negara ya, itu tentunya bukan orang yang bodoh ya, bukan ya seawam-awamnya dia dalam agama, dia masih bisa berpikir gitu kan, masih jalan gitu kan, masih bisa nyambung kalau diajak ngomong, tentunya dia sudah tahu tentang kewajiban puasa ini ya, tentunya dia sudah paham gitu bahwa puasa ini adalah wajib ya. Ya tentu saja kita serahkan kepada Allah keputusannya. Ya, orang yang seperti ini keputusannya kita kembalikan kepada Allah Ta'ala. Karena di zaman sekarang ini tidak ada uzur lagi, istilahnya uzur bil jahl terkait dengan ibadah wajib, terutama rukun Islam. Ya, tentang rukun Islam, ya, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, ini di zaman saat ini sudah tidak, kemungkinan sangat kecil sekali uzur bil jahl. Uzur bil jahl itu uzur karena kebodohan. Ya, kecuali di suku pedalaman ya. Karena tidak mungkin dakwah itu tidak sampai kepada mereka, pasti sampai. Ya, kalau dia sudah paham ini dan tidak melakukan, maka dosa. Bahkan dikatakan melanggar ibadah wajib itu dosanya lebih besar daripada dosa zina, dosa mencuri, dosa membunuh, lebih besar daripada itu. Karena disampaikan adalah rukun Islam. Yang namanya rukun itu tidak boleh ketinggalan, tidak boleh ditinggal. Ya, kalau dia mampu, tidak boleh ditinggal. Ya, harus dilakukan. Dan kita hanya memberikan nasihat, teguran singkat, dan selebihnya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun keturunannya juga seperti itulah, benarlah pepatah bahwa buah itu jatuh tak jauh dari pohonnya. Ketika keluarga tidak memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anaknya, ya tentu saja anak-anaknya juga akan begitu juga. Meskipun tidak dipastikan ya, ada juga yang orang tuanya toleh atau tidak soleh, tapi anaknya soleh. Banyak juga yang seperti ini, yang dapat petunjuk dari Allah. Tapi kita ambil hukum secara umum, kalau keluarganya awam, tidak memberikan pendidikan agama yang baik kepada keturunan-keturunannya, maka ya tentu saja keturunan-keturunannya juga nggak akan jauh-jauh dari hal itu. Begitu juga sebaliknya, ketika dia orang baik dan memberikan pengajaran yang baik kepada anak-anaknya, kepada anak keturunannya, insya Allah ya keluarganya pun, anak keturunannya minimal tidak akan meninggalkan sholat, tidak akan meninggalkan puasa, minimal seperti itu. Seperti halnya nasihat saya beberapa waktu yang lalu kepada saudara saya, ya ketika saya pulang kampung, ada saudara-saudara saya yang kehidupannya sudah berhasil, tapi masih menunda-nunda untuk daftar haji. Saya katakan, ente dosa. Katanya, ntar dulu lah, belum siap. Ente dosa, karena ente sudah mampu. Karena apa? Ente beli mobil bisa, padahal haji lebih murah daripada mobil. Saya katakan demikian. Tapi kenapa sampai detik ini tidak daftar haji? Saya katakan seperti itu. Sudah wajib, karena mampu. Mastata'tum. Kan gitu. Puasa Ramadan ini kewajiban individu, setiap orang pasti mampu. Kecuali yang memang lemah, itu ada uzur dan sebagainya. Jadi itu Ibu, yang penting kita sudah menyampaikan, dan insya Allah tidak ada beban lagi bagi kita. Ya menyampaikan singkat saja sebetulnya, ngopo dora poso gitu kan, ngusdo tua gede tua kok dora poso, itu sudah merupakan seruan. Kita nggak perlu dalil daki-daki dan sebagainya, tentu saja mereka udah tahu lah. Selanjutnya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita doakan tentunya agar mereka dapat hidayah, agar mereka diberikan oleh Allah taufik, sehingga di akhir hayatnya dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan muslim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Ya mungkin itu Ibu yang bisa saya sampaikan. Ya, boleh lagi satu lagi atau dua lagi, kalau ada pertanyaan silahkan nih. Atau kita cukupkan? Anak rasa dicukupkan Ustaz. Nah, ya. Ya. Ya, Jadi sebagai untuk para closing jemaah ya. sekalian, gimana, Ustaz?
Ya, sebagai closing ya, kita sebagai yang mana yang saya sampaikan tadi, sebelumnya saya minta maaf ya, ini bukan maksud saya apa-apa, tapi saya sifatnya menjadi mengisi waktu kajiannya Ustadz Khalid karena kebetulan beliau tidak bisa mengisi. Jadi barangkali ada jamaah yang bertanya-tanya kok Ustadznya beda gitu kan. Nah, seperti itu, memanfaatkan waktu. Terus sebagai closingnya adalah marilah kita berazam kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, dengan niat yang sungguh-sungguh untuk menjadikan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik kita. Karena boleh jadi Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita, boleh jadi seperti itu. Kalau bukan Ramadan terakhir kita, masih bertemu dengan Ramadan-Ramadan yang lain, walhamdulillah, tidak ada ruginya, justru keuntungan kita. Dulang pahala sebanyak-banyaknya selagi kita masih diberikan oleh Allah kehidupan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.